Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas isim ditinjau dari sisi nau'nya, dari sisi jenisnya. Di dalam bahasa Arab dikenal pembagian kata berdasarkan penggunaannya. Apakah dia digunakan untuk laki-laki atau untuk perempuan. Kalau kata tersebut untuk laki-laki disebut sebagai mudzakkar, ya. Adapun kalau untuk perempuan disebut dengan muannas. Jadi kalau untuk laki-laki mudzakkar, adapun untuk perempuan adalah muannas. Ini tidak ada dalam bahasa kita, ya, tidak ada dalam bahasa kita. Misalnya kalau kita ingin mengatakan seseorang itu pintar dan dia laki-laki, maka kita katakan dia pintar. Begitupun kalau dia perempuan, ya pintar juga. Tidak ada perbedaan. Ya, mau laki-laki mau perempuan, ya pintar juga. Misalnya Ali itu pintar, ya. Sedangkan Fatimah itu pintar juga. Ini dalam bahasa kita. Karena bahasa Indonesia tidak membedakan penggunaan kata untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kalau bahasa Arab, ya bahasa Arab ini membedakan antara mudzakkar dengan muannas. Kalau kata tersebut untuk laki-laki, maka hanya bisa digunakan untuk laki-laki. Begitupun kalau kata tersebut khusus untuk perempuan, maka hanya bisa digunakan untuk perempuan. Misalnya kata pintar tadi. Pintar itu kalau dalam bahasa Arab ada dua versi. Kalau untuk laki-laki, mahirun. Ya. Kalau untuk perempuan, mahiratun. Ya, umumnya membedakan mana kata yang untuk laki-laki dan mana kata untuk perempuan. Ya, kalau kata untuk perempuan itu biasanya diakhiri dengan ta marbutah, ya. Maka kalau kita ingin mengatakan Ali itu pintar, kita katakan Aliyun mahirun, ya. Tapi kalau Fatimah misalnya, kita katakan Fatimatu mahiratun. Perhatikan bedanya. Kalau untuk Ali digunakan mahirun, untuk Fatimah mahiratun. Ini nggak boleh dibolak-balik, ya. Misalnya kita katakan Aliyun mahiratun, salah. Fatimatu mahirun, salah juga. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya setiap kata itu sudah dikhususkan, ini untuk mudzakkar dan ini untuk muannas. Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Nah, sekarang kita bahas lebih detail. Yang pertama mudzakkar, ya. Mudzakkar ini secara mudah bisa kita bagi menjadi dua. Ya, mudzakkar bisa menjadi dua. Yang pertama, setiap nama yang digunakan untuk laki-laki maka dia mudzakkar. Ya, setiap nama yang digunakan untuk laki-laki maka dia mudzakkar. Ya, misalnya ya nama laki-laki Zaidun, Aliyun, Ahmadu, ya Hamidun, Utsmanu. Sekalipun misalnya nama laki-laki tersebut diakhiri ta marbutah. Kan tadi kita bilang bahwa biasanya kalau kata akhir ta marbutah ini muannas. Tapi kalau itu merupakan nama untuk laki-laki, sekalipun ada ta marbutahnya, maka dia tetap dihukumi mudzakkar. Ya, jadi kalau ada kata yang digunakan untuk nama laki-laki, sekalipun ada ta marbutahnya, maka dia tetap mudzakkar. Misalnya nama Muawiyah, ya Muawiyah. Kemudian Usamah, ya Usamah. Lihat Muawiyah ini ada ta marbutahnya. Kemudian Usamah, ya ini ada ta marbutahnya. Maka Muawiyah dan Usamah ini tetap kita hukumi sebagai mudzakkar, sekalipun ada ta marbutahnya. Jadi ini mudzakkar yang pertama, yaitu setiap nama yang digunakan untuk laki-laki. Kemudian yang kedua, ya yang kedua itu yang juga dihukumi mudzakkar adalah setiap kata benda yang ya biasanya tidak diakhiri ta marbutah, ya. Jadi kalau ada nama benda di sekitar kita yang bahasa Arabnya itu tidak ada ta marbutahnya, maka dia umumnya adalah mudzakkar. Misalnya di sekitar kita, ya di rumah atau ada babun, ya babun pintu, maka dia adalah mudzakkar. Kenapa nggak ada ta marbutahnya? Masjidun, ya
masjidun, ini juga mudzakkar karena tidak ada ta marbutohnya. Kemudian baitun. Lihat, baitun kan diakhiri ta, tapi bukan ta marbutoh, dia ta maftuhah, ta yang terbuka, tak biasa. Maka baitun juga mudzakkar. Kemudian misalnya qalamun, ya, pulpen. Nah, ini nggak ada ta marbutohnya, maka qalamun ini mudzakkar. Ya, jadi babun, masjidun, baitun, qalamun, karena nama-nama benda ini tidak ada ta marbutohnya di akhirnya, maka semuanya ini adalah mudzakkar. Nah, jadi saya ulangi, mudzakkar bisa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, semua nama yang digunakan untuk laki-laki maka dia mudzakkar, tidak peduli ya sekalipun ada ta marbutohnya, dia tetap dihukumi mudzakkar. Ya, maka semua nama laki-laki seperti Zaid, Utsman, Ali, Ahmad, Mahmud, termasuk yang ada ta marbutohnya ya, Muawiyah, Usama dan seterusnya, ini semua adalah mudzakkar. Kemudian yang kedua, setiap nama benda yang tidak diakhiri ta marbutoh maka dia mudzakkar, seperti babun, masjidun, baitun, qalamun dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah muannas ya. Jadi yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Muannas juga bisa kita sederhanakan menjadi dua. Yang pertama adalah setiap nama yang digunakan untuk wanita. Jadi semua nama yang digunakan untuk wanita maka dia muannas. Maka nama-nama seperti Fatimah, Khadijah, Aisyah, ini semua adalah muannas. Sekalipun nama tersebut tidak ada ta marbutohnya, ya. Jadi sekalipun nggak ada ta marbutohnya, tapi kalau digunakan untuk wanita maka dia muannas. Misalnya yang nggak ada ta marbutohnya, Hindun, ya. Kemudian Zainab, kemudian Maryam dan seterusnya. Jadi semua nama wanita, semua nama yang digunakan untuk wanita, sekalipun tidak ada ta marbutohnya maka dia muannas. Kemudian yang kedua, ya, yang juga dihukumi muannas adalah nama benda di sekitar kita yang diakhiri ta marbutoh, Misalnya di sekitar kita ya ada misalnya nafidatun, jendela. Nafidah ini muannas, kenapa? Ada ta marbutohnya. Kemudian misalnya madrasatun, ya, madrasah. Maka madrasah ini juga muannas karena ada ta marbutohnya. Kemudian misalnya saburah, ya, papan tulis. Saburatun, ini ada ta marbutohnya, maka saburah adalah muannas. Kemudian lagi misalnya haqibah, ya, haqibatun. Haqibah ini adalah tas, maka dia adalah muannas. Ya, jadi muannas ada dua, semua nama yang digunakan untuk wanita, sekalipun tidak ada ta marbutohnya. Yang kedua adalah semua nama benda yang diakhiri ta marbutoh, maka dia muannas. Ya. Kemudian kalau kata itu yang khusus untuk manusia, sifat untuk manusia, misalnya sifat untuk manusia misalnya mahirun, ya. Mahir ini artinya pintar. Nah, kalau itu sifat untuk manusia, maka dia bisa diubah dalam dua versi mudzakkar dan versi muannas. Dan cara mengubahnya gampang. Ya, untuk mengubah dari mudzakkar ke muannas tinggal tambahkan ta marbutoh di akhirnya. Misalnya mahirun, pintar. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ditambahkan tak. Mahirun menjadi mahiratun. Kemudian sifat yang lain misalnya nasyitun, ya. Nasyitun yang artinya rajin. Nasyitun ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tambah ta marbutohnya jadi nasyitotun, ya. Nah. Kemudian ya misalnya sifat yang lain, misalnya muslim, ya. Seorang yang berislam disebut sebagai muslim. Ini kalau laki-laki, ya, muslimun. Kalau perempuan, muslimatun. Begitupun misalnya mukmin, ya, mukmin ini seorang laki-laki yang beriman. Kalau wanita yang beriman namanya mukminatun, ya. Jadi kalau kata itu merupakan sifat untuk manusia, dan kita tahu bahwasanya manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Maka kata sifat itu bisa diubah dari mudzakkar ke muannas, ya. Caranya mudah, dengan cara menambahkan ta marbutoh di akhirnya. Jadi ini untuk sifat manusia. Kalau benda mati tidak bisa diubah-ubah, ya. Ya misalnya madrasatun, ya selamanya madrasatun. Tidak boleh kita ubah jadi madrosun misalnya. Kemudian saburatun, ya selamanya akan dibaca sebagai saburatun. Ya, tidak mungkin dibaca saburun misalnya, taknya dibuang, ya. Karena memang kalau benda mati, ya dari sananya seperti itu.
Ya, tidak bisa diubah-ubah dari muannas ke mudzakkar atau dari mudzakkar ke muannas, ya. Begitupun misalnya kolamun ya selamanya kolamun. Tidak bisa dirubah jadi muannas menjadi kolamatun misalnya. Masjidun jadi masjidatun misalnya, nggak bisa. Jadi yang bisa diubah-ubah bentuknya dari mudzakkar ke muannas itu adalah kalau kata tersebut merupakan sifat untuk manusia. Karena manusia itu kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Sehingga harus dibedakan mana kata yang untuk laki-laki dan kata yang untuk perempuan. Untuk perempuan, afwan. Kemudian ada at-tambihat, ya, ada catatan penting yang harus diperhatikan bahwa tadi dikatakan bahwa nama benda yang tidak ada tamar butohnya umumnya adalah mudzakkar. Ya, kenapa saya katakan umumnya? Karena ada beberapa kata yang tidak ada tamar butohnya tapi dihukumi muannas. Yang paling jelas adalah nama anggota tubuh kita, ya, anggota tubuh manusia yang berpasangan itu semuanya dihukumi muannas, ya. Anggota tubuh kita yang berpasangan semuanya dihukumi muannas, sekalipun tidak ada tamar butohnya. Misalnya mata. Mata itu kan bahasa Arabnya ainun, ya. Ainun artinya mata. Lihat, kata ainun tidak ada tamar butohnya, ya, tapi ainun ini dihukumi muannas. Kenapa? Karena mata itu ada dua. Kemudian yadun, ya. Yadun yang artinya tangan, ini juga dihukumi muannas. Kenapa? Karena tangan ada dua. Kemudian udunun, telinga. Udunun, nah ini kan telinga kita ada dua, kanan dan kiri. Maka udunun juga muannas. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika kita menunjuk, misalnya kita ingin mengatakan, ya, ini adalah telinga, tidak boleh kita katakan hada udunun, salah, tapi hadihi udunun, ya. Karena kalau hada untuk mudzakkar. Adapun udun dihukumi muannas, maka juga harus menyesuaikan jadi hadihi udunun. Jadi semua anggota tubuh kita yang dua seperti mata ainun, kemudian telinga udunun, kemudian tangan yadun, kemudian kaki rijlun, ini semuanya dihukumi muannas. Ya, demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.